Baik, inference-nya berupa confidence interval untuk perkiraan expected value dari nilai-nilai individual quiz untuk mereka yang belajarnya 2 jam. Seperti sebelumnya, kita cari dahulu perkiraan titik pada X tersebut. Dan kita memiliki formula ini. Adapun standard error of expected Y given X0 adalah ini. Sehingga berbagai nilai yang diperlukan adalah demikian ini. Maka expected value nilai quiz pada jam belajar 2 jam adalah demikian ini. Yaitu 59 plus minus 6,8679. Kita teruskan. Masih sama tentang confidence interval, hanya kali ini adalah untuk parameter beta 2, beta 3, dan beta 4 untuk kasus penjualan. Misal kita gunakan alfa 0,05. Formula duganya adalah demikian ini, dengan derajat bebas sebesar n-k yaitu sebesar 6. Untuk beta 2 maka formulanya menjadi demikian ini. Sehingga beta 2 adalah 3,55 plus minus 2,447 untuk nilai T yang sesuai dikalikan dengan 1,03 untuk standar errornya. Atau beta 2 adalah 3,55 plus minus 2,52. Untuk beta 3 maka formulanya menjadi demikian ini, sehingga beta 3 adalah minus 0,49 plus minus 2,447 dikali 0,053. Untuk standar errornya atau beta 3 adalah minus 0,49 plus minus 1,23. Untuk beta 4 maka formulanya menjadi demikian ini, ya, sehingga beta 4 adalah 1,46 plus minus 2,447 dikali 0,607, atau beta 4 adalah 1,46 plus minus 1,48. Kita teruskan dengan pengujian hipotesis. Ya, sekarang kita lakukan pengujian hipotesis. Untuk yang pertama adalah pengujian hipotesis secara individual. Kita lihat dahulu prosedur umumnya, ya. Ini akan dimulai dengan desain. Biasanya C itu adalah 0, ya. Karena yang ingin diuji adalah apakah XJ berpengaruh terhadap Y atau tidak. Asumsi C sama dengan 0 ini yang digunakan pada Excel, ya. Kemudian dengan demikian maka kita mempunyai HA yang seperti ini, ya. Kemudian ada kriteria yang demikian. Dalam hal ini mari kita perhatikan dahulu situasi ini. Pernyataan yang ditulis itu adalah dalam bentuk umum untuk uji dua arah atau satu arah. Itu sebabnya digunakan tanda harga mutlak dan subscript luas di ujung kurva dengan huruf V, bukan alfa. Bila pengujiannya dua arah, maka V akan ditulis sebagai alfa per 2. Bila pengujiannya searah, maka V akan ditulis sebagai alfa. Nah, selanjutnya, perhatikan dengan seksama bahwa pada umumnya pengujian dilakukan secara searah. Arahnya sesuai dengan pernyataan teori tentang hubungan variabel independen dan dependennya. Selanjutnya, bila pengujiannya searah kiri, maka nilai T yang sesuai adalah negatif karena di bagian kiri tabel. Berikutnya kita mempunyai statistik uji, ya. Bila beta J dihipotesiskan sebesar 0, maka T stat itu adalah sebesar BJ dibagi standar error BJ. Rasio T stat yang demikian itu yang ditampilkan di Excel.
Bila menggunakan p-value, maka perhitungannya tentu saja adalah probabilitas BJ lebih besar daripada harga mutlak BJ yang didapatkan dari untuk uji searah. Ya. Perhatikan bahwa cara penghitungannya adalah dengan memperhatikan arah pengujian. Bila pengujiannya searah kiri, maka probabilitas dihitung mulai dari nilai BJ ke ujung kiri, dimanapun posisi awal nilai BJ yang diperoleh itu. Sebaliknya, bila menguji searah kanan, maka probabilitas dihitung mulai dari titik nilai BJ ke ujung kanan, dimanapun posisi nilai BJ yang diperoleh pada garis BJ. Sedangkan perhitungan p-value untuk uji dua arah adalah demikian ini. Cara penghitungannya adalah dengan menghitung luas di bawah kurva untuk mulai dari titik nilai BJ ke ujung terdekat dimanapun posisi nilai BJ yang ada pada garis BJ. Ya. Nilai inilah yang disajikan oleh Excel. Ya, tentu saja Excel melakukan yang bersifat umum, yaitu pengujian dua arah. Kita lihat contohnya. Ini contohnya. Pertanyaan 1 adalah apakah promosi berdampak positif terhadap penjualan pada alfa 0,05? Berdampak positif artinya hubungan variabel promosi dan penjualan adalah searah. Pertanyaan 2 adalah apakah promosi pesaing berdampak negatif terhadap penjualan? Berdampak negatif artinya adalah promosi pesaing dan penjualan adalah berlawanan arah. Baik, ini jawabnya. Pertama kita cermati dulu desainnya. Dengan pernyataan yang akan diuji, apakah promosi berdampak positif terhadap penjualan, maka kita akan mempunyai HA yang demikian ini. Sehingga H0-nya adalah seperti ini. Ya. Maka kita mempunyai kriteria penolakan H0 yang seperti ini. Atau tolak H0 bila T-stat lebih besar daripada 1,943. Dan ternyata nilai statistik ujinya adalah bahwa T-stat sama dengan 3,437. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Ada cukup bukti untuk mempercayai bahwa promosi memang berdampak positif terhadap penjualan. Nah, perhatikan istilah yang lazim dipakai ketika menolak H0 adalah dengan menyatakan bahwa beta 2 is significant. Maksudnya bahwa beta 2 is significantly different from 0. Ya. Ini karena nilai di kanan tanda sama dengan pada H0 adalah 0. Ya. Silahkan Anda bayangkan seandainya yang ketika menguji intercept pada fungsi biaya, maka mungkin kita akan mempunyai pernyataan beta 1 is significantly different from 100. Misalnya, bila ingin membuktikan apakah biaya tetapnya adalah sebesar 100. Nah, baik. Sedikit catatan, apabila Anda hitung nilai p-value-nya, yaitu probabilitas T lebih dari 3,437, nilai statistik ujinya itu, maka akan diperoleh nilai sebesar 0,0069. Angka ini adalah separuh dari yang disajikan oleh Excel, karena Excel menghitungnya untuk p-value bagi dua arah. Baik, kita teruskan dengan jawaban atas pertanyaan berikutnya. Baik, pernyataan yang diuji adalah apakah promosi pesaing berdampak negatif terhadap penjualannya. Pertama, kita cermati dahulu desainnya. Ya. Dengan pernyataan yang akan diuji berupa apakah promosi pesaing berdampak negatif terhadap penjualan, maka kita akan mempunyai HA yang demikian ini, sehingga H0-nya adalah seperti itu. Ya. Maka kita mempunyai kriteria penolakan H0 yang demikian,
atau tolak H0 bila T stat lebih kecil daripada minus 1,943. Dan statistik ujinya adalah demikian ini, ya, yaitu T stat sebesar minus 0,904. Maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0, ya. Jadi tidak ada cukup bukti untuk mempercayai bahwa promosi pesaing memang berdampak negatif terhadap penjualan, ya. Atau gagal menolak itu bisa dikatakan bahwa beta 3 is not significant, yang maknanya adalah beta 3 is not significantly different from zero. Kita akan teruskan dengan bentuk pengujian berikutnya.